Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di hari ini dan rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia termasuk kita tentu ingin selamat, ingin berhasil, ingin sukses, ingin bahagia dunia sampai akhirat. Akan tetapi ada sekian banyak hal yang di luar jangkauan manusia, di luar pengetahuan manusia, di luar kemampuan manusia. Dan karena di luar kemampuan manusia, maka kita tidak dapat mengikhtiarinya. Lalu dengan cara apa kita bisa berhasil dalam hal-hal yang kita tidak dapat mengikhtiarinya? Dengan doa kaum muslimin. Setelah kita mati, apakah anak-anak kita akan tetap Islam? Apakah anak-anak kita akan tetap rajin sholat? Apakah mereka diberi rizki yang longgar, hidupnya enak dan bahagia, atau justru sengsara, ekonominya sulit, ibadah pun sulit? Itu semua di luar pengetahuan manusia. Satu-satunya cara untuk mengupayakan itu semua yaitu dengan doa kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua permintaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan musyrik, jangan riya, hati jangan mendua. Yakin kita, iman kita, minta kita, nyembah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Aku, kata Allah, senantiasa mengijabah seseorang yang berdoa dengan syarat apabila ia berdoa hanya kepadaku. Kalaulah ada orang yang berdoa namun hatinya bercabang-cabang kepada Allah, percaya kepada selain Allah juga percaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengijabah doanya, bahkan mengampuninya pun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik. Akan tetapi jika itu kesalahan dan dosa itu bukan musyrik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersedia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Yakinlah benar-benar tauhid murni, la ilaha illallah, buang yang lain. Qulillah tsumma dzarhum, katakan wahai Muhammad, Allah, kemudian tsumma dzarhum, buang yang lain. Yang kedua, berdoalah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah. Jangan dicampuri dengan kemaksiatan yang lain. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan ibadah termasuk berdoa tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak sesuai dengan ajaran kami, tidak sesuai dengan syariat kami,
maka amal orang itu akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Sedikit atau banyak itu urusan panjenengan. Enak atau tidak enak itu juga urusan panjenengan. Yang diamanahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, makanlah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Rasulullah pernah bercerita tentang seseorang yang serius berdoa, namun sayang makanannya haram, minumannya haram, baju yang dipakainya haram. Kata Rasul, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tsumma dzakara rajul yutilu safar asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian yang keempat, kalau bisa berdoa itu berjamaah. Kita berkumpul, ada masyayikh yang alim berdoa, kita aminkan. Ada habaib yang alim berdoa, kita aminkan. Ada kiai, ada ustadz yang alim berdoa, kita aminkan. Karena Rasulullah bersabda, majtama'a mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu da'watahum. Kalaulah ada sekelompok kaum berkumpul, sebagian berdoa dan sebagian yang lain mengaminkan, maka insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, istaghfir minan nas min du'ail khairi laka fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu aw yurham. Kalau bisa berdoa untuk hajatmu, ajaklah orang banyak. Mengapa harus mengajak orang banyak? Karena kita tidak tahu dari lisan-lisannya siapakah, dari amin-aminnya siapakah doa hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, beristiqomahlah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun hanya dalam batas kecil. Barangkali ada anak kita yang tidak sholat, kita ingatkan. Barangkali ada anak perempuan kita yang tidak menutup aurat, kita ingatkan. Atau barangkali ada siswa dan siswi kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita ingatkan. Beramar ma'ruf nahi mungkarlah. Mudah-mudahan dengan beramar ma'ruf nahi mungkar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengijabah doa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan doa, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.